hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Sentuhan gila Indonesia, satu persatu ekspor di stop membuat dunia terguncang. Itu momen-momennya gitu ya, dimana ketika Indonesia mengumumkan gitu ya, bahan mentahnya itu di stop ekspor gitu kan, bermula daripada nikel dan yang seterusnya gitu. Langsung heboh satu dunia gitu. So jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Putusan gila Jokowi guncangkan dunia. Pada 1 Januari 2020 kita telah memulai pelarangan ekspor biji nikel. Hasilnya nilai ekspor nikel semula hanya 17 triliun rupiah atau 1,1 miliar US dollar di akhir tahun 2014 melonjak meningkat menjadi 326 triliun rupiah atau 20,9 miliar US dollar pada tahun 2021 atau meningkat 19 kali lipat. Ini baru satu komoditi saja. Oleh sebab itu, keberhasilan ini akan dilanjutkan untuk komoditas yang lain. Dan mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksit. Namun bahwa pelarangan ekspor itu tentu saja akan berdampak. Apa dampaknya? Yang jelas adalah pemutusan hubungan kerja. Ya, kita kerjasama lah, prinsipnya. Yuk kita bangun sini, ya toh. Nah, create value dari sini juga. Inilah bagian daripada sharing. Era Presiden Jokowi ini memang marak membawa konsep hilirisasi pada sektor tambang. Meskipun tengah menempuh jalan panjang atas gugatan kekalahan perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO, nyatanya tak membuat pemerintah pasrah dan berkecil hati. Teranyar pemerintah resmi melarang ekspor bauksit mulai 10 Juni 2023. Yang mana kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada 2022 lalu. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yakni tentang pertambangan mineral dan batu bara UU Minerba. Dalam hal ini, Menteri ISDM Arifin Tasrif berharap negara pengimpor dapat memaklumi atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Mengingat Indonesia pun sudah cukup lama menjual komoditas tambang dalam bentuk mentah. Kalaupun nantinya ada negara lain yang menggugat, dia menyebut pemerintah tak akan gentar. Bahkan ia mengatakan pihaknya siap untuk menggugat balik seperti yang terjadi pada kebijakan larangan ekspor nikel yang digugat oleh WTO. Menteri ESDM memastikan saat ini belum ada keluhan dari negara pembeli atau bayar. Arifin juga menuturkan pemerintah tidak ingin menjual barang-barang mentah lagi. Di samping itu pihaknya juga meminta untuk pelaku usaha untuk berkomitmen membangun smelter. Menurut Arifin, pelaku usaha juga harus menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Presiden Jokowi sendiri memutuskan untuk melarang ekspor biji bauksit dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Jokowi menginginkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri. Kedua, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia. Di mana Jokowi mengatakan, larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang mulai diberlakukan sejak Januari 2020. Yang mana terbukti memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri. Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi mengatakan bahwa nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya 1,1 miliar US dollar atau setara dengan 17 triliun rupiah. Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu pun melonjak 19 kali lipat, yakni menjadi 20,9 miliar US dollar atau setara dengan 326 triliun rupiah.
Menteri ESDM Arifin Tasrif pun memastikan dengan larangan itu nantinya bauksit yang tidak diekspor bisa diolah di smelter dalam negeri. Ia mengatakan sudah ada 4 smelter bauksit yang telah rampung untuk mengolah bauksit tersebut. Presiden Jokowi pun mengatakan dengan adanya larangan ekspor bauksit ini, diproyeksikan RI akan memperoleh keuntungan berkali-kali lipat. Diperkirakan dari hilirisasi bauksit RI akan menghasilkan 70 triliun rupiah. Pemerintah memang kerap kali menyebut bahwa hilirisasi menjadi kunci negara maju. Peta jalan pun tentu sudah dirangkai sedemikian rupa. Selain itu, daya tarik Indonesia nampaknya memang seksi. Kalau melihat data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKBM, aliran investasi terus menggujur ke tanah air. Bahkan realisasi investasi di Indonesia pada kuartal 4 2022 mencapai 314,8 triliun rupiah. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi hilirisasi industri pertambangan yang saat ini tengah digaungkan oleh pemerintah. Janji pemerintah bahkan Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa hilirisasi sebagai kunci negara maju memang luar biasa. Lebih dari itu, Jokowi pun menegaskan bahwa hilirisasi adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa. Sebab Indonesia memiliki keberkahan sumber daya alam yang sangat melimpah. Semua komoditas dari pertambangan, mineral, kekayaan laut hingga komoditas pertanian dan perkebunan, semuanya dimiliki oleh Indonesia. Sayangnya memang bertahun-tahun Indonesia selalu mengekspor komoditas alam dalam bahan mentah. Hal inilah yang menurut Jokowi kekeliruan yang tidak boleh terulang lagi. Jokowi berpandangan semua komoditas yang ada di Indonesia harus dimaksimalkan manfaatnya agar bisa menjadi bernilai tambah di dalam negeri. Dalam hal ini, pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia atau UI Lisman Manurung menyoroti perjuangan Presiden Jokowi dalam kebijakannya melakukan hilirisasi, yakni demi menjaga kedaulatan energi Indonesia. Menurutnya, pembatasan atau embargo yang dilakukan oleh pemerintah terhadap beberapa komoditas tambang sangatlah tepat, yakni agar Indonesia bisa melakukan hilirisasi industri dan menjadi catatan emas bagi generasi Indonesia ke depan, bahwa Indonesia bisa mandiri mengelola sumber daya alamnya sendiri. Gugatan Uni Eropa ke WTO atas kebijakan pemerintah Indonesia pun patut dilawan untuk menegaskan keadilan bagi Indonesia. Diketahui dalam rentan waktu 2022 memang banyak sekali kebijakan pemerintah yang membuat dunia geger. Hal ini terkait dengan beberapa langkah yang diambil oleh Presiden kita, Joko Widodo, terkait pelarangan ekspor bahan mentah SDA. Jokowi memiliki alasan kuat. Selama ini, ekspor bahan mentah tidak memberikan manfaat bagi Indonesia. Sebaliknya, dengan hilirisasi dan ekspor jadi atau setengah jadi, Indonesia bisa meraih cuan lebih besar. Selain itu, Jokowi punya landasan hukum dan moral yang kuat untuk kebijakan hilirisasi SDA ini. Amanah UUD 1945 dengan jelas menegaskan agar seluruh kekayaan nasional SDA kita harus dikelola seoptimal mungkin untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itulah, Presiden Joko Widodo berharap pemimpin Indonesia yang menjadi penerusnya dapat mengikuti langkahnya untuk melanjutkan hilirisasi sumber daya alam. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia gitu ya, kebijakan-kebijakan baru gitu ya dalam 2 tahun terakhir ini gitu kan, memang cukup menggegerkan dunia gitu. Apalagi dengan langkah Indonesia untuk menghentikan ekspor bahan mentahnya itu, dimulai daripada nikel, lepas itu bauksit, terusnya lagi gitu kan. Memang membuat geger dunia sampai digugat lagi di WTO, tapi itu dia, Indonesia tidak takut gitu ya, langsung melanjutkan lagi stop ekspor bahan mentah bauksit nih. Gila, memang keren Indonesia, sangat-sangat berani untuk melakukan lompatan lebih besar lagi, lompatan yang lebih tinggi lagi gitu ya, menuju negara maju. Keren. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.